siap-siap ya adik-adik di rumah ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, kali ini kita bertemu lagi nih di ibadah minggu seperti biasa melalui ibadah online. Jadi sekarang kakak ingatkan pada adik-adik, jangan lupa seperti biasanya Alkitabnya disiapkan, uang persembahannya dipersiapkan, terlebih lagi yang lebih penting yaitu hatinya, pikirannya disiapkan. Kita akan memasuki ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mengambil sikap berdoa. Ibadah sekolah minggu kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Nah, masih semangat pagi adik-adik? Semangat pagi? Semangat pagi? Semangat dong, Kak. Harus semangat dong, jelas. Kakak-kakak guru sekolah minggunya aja masih semangat. Nah, kakak-kakak guru sekolah minggu mau memberitahu kepada adik-adik, sekalipun nih sampai minggu ini kita masih ibadah online, jangan lupa diajak adik-adiknya di rumah, kakak-kakaknya, bahkan di teman-temannya yang mungkin adik-adik lihat hari Minggu pagi itu masih berkeliaran main-main. Jangan lupa diingatkan bahwa kita ada ibadah online setiap minggu paginya, supaya setiap minggu yang nonton ibadah online kita itu semakin ramai. Nah, untuk menambah semangat adik-adik mengikuti ibadah online, kita angkat satu lagu pujian, Satu Anak Tuhan. Oke adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu mau bertanya nih sama adik-adik di rumah. Siapa masih ingat arti Bapak Abraham? Masih ingat nggak ya? Masih ingat? Apa ya? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Nah, kakak-kakak kasih tahu ya. Arti Bapak Abraham adalah Bapak segala bangsa. Jadi kakak, Kak Maria, Kak Yohana, kita semua ini adalah anak Tuhan. Tanpa terkecuali adik-adik yang di rumah yang lagi nonton ibadah online, adik-adik juga adalah anak-anaknya Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu lagu pujian Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai
kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menguduskan hati dan pikiran bahkan seluruh hidup kami, supaya kami layak mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing, sehingga mereka dapat fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, salam buat adik-adik semua. Apa kabar di rumah? Semua dalam keadaan sehat? Tentu kita berharap, abang berharap, dan kakak-kakak guru sekolah minggu juga berharap kalian semua dan keluarga, kedua orang tua dalam keadaan sehat. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bila di depan kita ada Alkitab, mari kita buka Alkitab kita masing-masing yang tertulis di dalam kitab Roma. Sekali lagi, kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sudah ketemu? Supaya kita membaca bersama-sama, membaca dari sini, dan anak-anak sekalian boleh membaca juga di rumah kita masing-masing. Demikian firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Anak-anak sekalian, minggu kita hari ini disuguhi dengan tema anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Tuhan mau mengingatkan saya, pendeta, kakak guru sekolah minggu, semua jemaat, bahkan anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing, mulai dari yang bayi sampai yang sudah besar. Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa sesungguhnya kalian, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Siapa? Anak-anak Tuhan. Jadi kalau ada di antara kalian anak marga Simajuntak, anak marga Siagian, anak marga Manado, anak marga Sinaga, anak marga apalagi marga Siregar, anak marga apalagi marga Sitorus, anak marga apalagi marga Panjaitan, dan lain sebagainya. Itu boleh-boleh saja benar, itu tidak salah. Tetapi yang lebih tinggi, lebih mulia dari itu semua, perlu kita ingat bahwa saat ini dan sampai kapan? Sampai seterusnya, kita ini, kalian adalah anak-anak Tuhan. Ingat ya, kalian adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak sekolah minggu HKI Resort Khusus Pasir Putih itu adalah anak-anak Tuhan. Berbahagialah. Senang tidak disebut menjadi anak-anak Tuhan? Senang tidak dijadikan menjadi anak-anak Tuhan? Senang dong. Kalau kita menjadi anak bapak dan mama kita, tentu apa yang bapak dan mama kita miliki akan diberikan kepada kita. Apalagi kita menjadi anak Tuhan. Apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan
Karena apa? Karena kita adalah anaknya. Apa yang tidak dimiliki Tuhan? Semua dimiliki. Alam semesta ini dan segala isinya, apa yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang berikan. Dan itu akan diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Karena apa? Karena kita adalah anak-anaknya. Tetapi ada yang perlu kita ingat. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga hidup sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Kita harus hidup sebagai anak Tuhan. Maka bagaimana seharusnya, bagaimana sebaiknya anak-anak Tuhan hidup? Kalau kita sudah menyebut diri kita anak Tuhan, maka kita harus hidup sebagai anak Tuhan. Tidak lagi hidup sebagai anak Marga Simanjuntak, atau anak Sitorus, atau anak Panjaitan, atau anak Siagian, atau anak Manado, atau anak Sinaga. Tidak itu lagi. Atau anak orang kaya, atau anak orang miskin, atau anak orang yang biasa-biasa. Tidak itu lagi. Tetapi kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana hidup anak-anak Tuhan? Seperti apa seharusnya anak-anak Tuhan itu hidup? Hidup itu kata-katanya, perbuatannya, apa yang disukainya, kemudian isi pikirannya, pekerjaannya, semua yang dilakukan hidupnya. Apa yang dilakukan? Apa yang harus, bagaimana anak-anak Tuhan hidup? Bagaimana kata-katanya? Bagaimana perbuatannya? Bagaimana sikapnya? Nah, firman Tuhan memberikan kita nasihat hari ini. Kita dinasihati, kita diingatkan. Sebagaimana kita adalah anak-anak Tuhan, maka Tuhan memberi nasihat kepada kita pagi hari ini. Sebagaimana kita adalah anak-anak orang tua kita juga memberikan nasihat kepada kita. Gimana? Coba dicek dulu, diingat dulu. Sering enggak bapak mamanya, orang tuanya memberikan nasihat kepada kalian, anak-anaknya? Sering tidak? Kalau enggak, bilang sama bapak dan mama, Pak, Mak, kami perlu loh dinasihati, kasihlah kami nasihat. Jangan terus-terus di luar sana. Perlu dibilang juga begitu ya. Nah, sebagai anak Tuhan hari ini, Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita bagaimana anak-anak sekolah minggu, yaitu adalah anak-anak Tuhan harus hidup. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang isinya anak-anak Tuhan harus diberkati. Bagaimana anak-anak Tuhan diberkati? Sudah abang terangkan minggu lalu, yaitu datang kepada Yesus, percaya kepadanya, dan kemudian tidak boleh sombong. Maka mereka akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kembali diingatkan lagi supaya apa? Supaya berkat Tuhan itu terus-menerus diberikan mengalir kepada kita. Apa nasihatnya? Firman Tuhan berkata, kamu harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Itulah nasihat Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Ibadah sejati seperti apa itu? Setiap hari Minggu kita pergi ke gereja beribadah sekolah minggu. Saat ini karena pandemi virus corona kita tidak bisa bersekolah minggu di gereja, tetapi kita juga bersekolah minggu di rumah. Setiap Natal kita merayakan Natal. Nah, dan di sekolah mungkin kita juga mengikuti kebaktian agama. Apakah itu ibadah yang sejati?
menjadi bagian ibadah yang sejati. Tetapi sesungguhnya ada ibadah yang sejati yang lebih luas, lebih dalam lagi dari sekedar kebaktian. Apa itu? Firman Tuhan menasihatkan. Kita punya tubuh kita hidup karena Tuhan memberikan kita napas kehidupan. Oleh karena napas kehidupan yang memberikan kita hidup, kita bisa bekerja, kita bisa bergerak, kita bisa bersikap. Nah, Tuhan menghendaki supaya seluruh tubuh kita, kata-kata kita, pekerjaan tangan kita, isi pikiran kita, kemudian isi hati kita, sikap kita, semua itu kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi persembahan itu tidak hanya sekedar memberikan persembahan kolekte pada hari minggunya, tidak. Tetapi semua gerak-gerik hidup kita, langkah kita, pekerjaan tangan kita, mulut kita, apa yang dikeluarkan, itu menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah sikap hidup kita anak-anak sekolah minggu selama ini, apakah di rumah, terhadap orang tua, terhadap adik-adik, di sekolah, terhadap kawan-kawan, terhadap guru, apakah menjadi persembahan yang hidup? Pertanyaannya, jika anak-anak sekolah minggu sering mencarut, apakah itu persembahan yang hidup kepada Tuhan? Tentu tidak. Karena apa? Karena Tuhan tidak menghendaki kita mencarut. Kalau tangan kita sering mencuri, mau mencuri uang bapak dari kantong celananya, atau mencuri uang mama dari dompetnya, atau mencuri pensil pena teman dari tasnya di sekolah, atau mencuri jajan kawan, atau bahkan merampas milik kawan, bahkan merusak barang-barang teman kita, apakah itu menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan? Tentu tidak. Karena apa? Karena Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Nah, sekarang ini dunia anak-anak sedang diancam oleh berbagai hal-hal yang buruk. Ada narkoba, apalagi kemudian ada game online lagi. Semua orang menjadi candu dengan itu. Nah, ketika kita candu, suka dengan game online, setiap saat, setiap hari, setiap detik, setiap menit kita lebih suka memainkan gadget, memainkan handphone. Apakah itu juga menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan? Tentu tidak. Tuhan akan sedih, Tuhan akan kecewa bila kita demikian. Maka apa itu persembahan yang hidup bagi Tuhan? Yaitu tangan kita mengerjakan yang baik bagi Tuhan. Tangan kita tidak merusak, bahkan tidak hanya merusak, tapi memperbaiki. Tangan kita memberi yang baik. Mulut kita mengeluarkan kata-kata yang sopan, yang manis. Tidak boleh mencarut. Kemudian pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang baik, yang benar. Berteman dengan teman-teman, dengan kawan-kawan, tidak boleh membuat mereka sedih. Kemudian kepada orang tua kita hormat, kita sopan. Dan terakhir, kita tentu rajin beribadah kepada Tuhan, berdoa, mendengarkan firman-Nya, membaca Alkitab. Itulah ibadah yang sejati. Itulah persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu nasihat yang pertama. Kemudian yang kedua, nasihat Tuhan yang kedua, kita harus berubah. Anak-anak itu harus berubah terus-menerus. Setiap hari, setiap saat harus berubah. Tapi berubah seperti apa? Berubah ke hal yang lebih baik. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun harus ada perubahan. Berubah lebih baik dari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau kemarin mau mencarut, hari ini tidak boleh lagi mencarut.
Kalau kemarin masih suka bertengkar, berantem dengan kamu, hari ini tidak boleh lagi bertengkar. Kalau kemarin bapak dan mama harus sampai 3 kali memanggil kita baru kita mau melakukannya, hari ini harus berubah, tidak boleh lagi sampai 3 kali. Begitu dipanggil harus laksanakan. Nggak boleh lagi tunggu pak, tunggu pak, nggak boleh lagi begitu. Kalau kemarin semester yang lalu rankingnya di sekolah di kelas ranking 10, tapi semester ini harus berubah, harus bisa menjadi ranking 8. Kemudian semester yang akan datang berubah lagi menjadi ranking yang lebih baik. Begitu. Itulah anak-anak Tuhan. Harus berubah. Kalau sudah kelas 2 tentu harus lebih baik dari kelas 1. Kalau sudah kelas 3 harus lebih baik dari kelas 2. Kalau sudah kelas 4 harus lebih baik dari kelas 3. Kalau sudah kelas 6 harus lebih baik dari kelas 5. Itulah anak-anak Tuhan. Hidup kita harus lebih baik terus menerus, sehingga menjadi kebanggaan bagi orang tua kita, menjadi sukacita damai sejahtera bagi mereka. Berubahlah. Perubahan itu adalah semakin hari kita semakin mengenal apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memperkenalkan dirinya, memperkenalkan yang Tuhan kehendaki setiap saat kepada kita. Maka setiap saat pun kita harus terus belajar untuk semakin mengenal apa yang baik yang dikehendaki Tuhan itu. Kita harus terus bertanya, aku makin besar, aku mau jadi apa ya? Seperti apa ya? Apa yang Tuhan kehendaki? Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan harus hidup memiliki karakter, memiliki sifat seperti karakter Tuhan Yesus yang penuh kasih, penuh damai sejahtera, dan membawa kabar baik dan menjadi berkat bagi dunia ini. Demikian juga anak-anak Tuhan. Ingat, nasihat Tuhan hari ini kepada kita ada 2. Yang pertama, berikan, persembahkan tubuhmu, hidupmu. Tuhan menciptakan tubuh kita begitu baik, begitu sempurna. Laki-laki diciptakan begitu ganteng, perempuan diciptakan begitu cantik. Jaga itu, rawat itu. Jangan kotori dengan apa? Dengan sekarang ini ada banyak anak-anak masih SD sudah merokok, SMP merokok, bahkan sudah mengkonsumsi narkoba. Itu merusak tubuh. Minum minuman keras, minum alkohol, minum tua, itu merusak tubuh. Main judi, nah itu juga merusak jiwa, merusak pikiran kita. Nah, apakah kita mempersembahkan tubuh kita yang rusak kepada Tuhan, padahal Tuhan menciptakan kita dengan sempurna? Jangan. Tuhan menasihatkan kita, persembahkanlah tubuhmu, hidupmu yang sempurna, yang hidup kepada Tuhan. Dan kemudian berubahlah terus menerus. Semakin hari bertambah umur, setiap tahun kita berulang tahun, maka setiap tahun juga kita berubah menjadi lebih baik, menjadi anak-anak yang baik, sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan yang telah mengajar dan mendidik kami saat ini. Berikan kami hikmat-Mu Bapa, dan Roh Kudus-Mu mengingatkan kami anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya mereka terus-menerus mempersembahkan hidup mereka, tubuh mereka menjadi persembahan yang hidup dan kudus berkenan kepada Tuhan. Dan setiap hari bila terjadi perubahan dalam kehidupan mereka, dan itu pasti akan berubah, tetapi biarlah perubahan itu adalah mereka semakin memiliki karakter Tuhan Yesus di dalam diri mereka masing-masing. Berkati anak-anak sekolah minggu, berkati masa pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, dan berkati kedua orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta barusan. Nah,
melalui firman Tuhan tersebut, kita anak-anak sekolah minggu diajarkan untuk bertumbuh lebih baik lagi. Apalagi kakak-kakak harus Jadi berkat pastinya ya. Iya betul. Tidak boleh mencari juga ya adik-adik. Tidak boleh Tidak melawan. boleh melawan juga ya kak. Nah, adik-adik harus siap dibentuk oleh Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan tersebut, kita angkat lagu bagaikan bijanya siap dibentuk. Siap dibentuk demikian Baik adik-adik, untuk minggu ini kakak-kakak juga akan tetap menyampaikan ayat hafalannya, di mana ayat ini harus dihafal, direkam, dan dikirimkan seperti minggu-minggu sebelumnya ya. Oke, dibuka Alkitabnya. Ayat hafalannya tertulis pada Amos 5 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada memadamkan bagi Betel. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita ambil sikap berdoa, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami masih dapat merasakan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kami berharap di minggu-minggu berikutnya kami masih boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu Tuhan. Bapa yang baik, berkati kami anak-anak-Mu. Jauhkan dari sakit penyakit, berkati sekolah kami, agar kami dapat membanggakan kedua orang tua kami. Tuhan, ajar kami juga untuk selalu mematuhi perintah orang tua kami, terlebih perintah-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan, di masa-masa yang sulit ini. Banyak pergumulan yang terjadi. Kiranya Tuhan, Engkau yang campur tangan di dalam pergumulan ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu kami, amang pendeta kami Tuhan, dan abang kami yang turut campur dalam ibadah online ini Tuhan, sehingga ibadah online ini dapat berjalan dan kami masih
merasakan ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberi kesehatan kepada mereka, Engkau yang menjaga mereka, dan Engkau yang memberi mereka semakin semangat lagi dalam pelayanan mereka. Tuhan, tuntun kami untuk menjadi anak yang Engkau sukai Tuhan. Inilah permintaan kami Tuhan, kiranya Engkau kabulkan doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu yang terkasih, untuk mengucap syukur kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, kita akan mengumpulkan persembahan kita seperti biasanya, di mana nanti persembahannya akan disampaikan orang tua kepada sintua-sintua sektornya dan diberikan kepada gereja. Oke, untuk menambah semangat kita sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu lagu pujian Pekerja Kristus yang Mulia. Baik anak-anak kami, ibadah kita akan kita akhiri. Kita akan berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.